Aku aja nggak apa-apa. Bisa nggak? Bisa nggak? Oke, udah. Dengan baik munculnya. Oke. Sip, suara juga oke. Lanjut. Oke teman-teman, selamat siang. Buat teman-teman yang tadi sudah melihat video, tekan satu. Oke, kita mulai ya teman-teman. Perkenalkan, saya Windy ya. Jadi siang ini diberi kesempatan untuk membawakan materi lagi, dan materi hari ini tidak sesuai dengan konteks yang biasa kita bawakan tentang properti, tapi tentang kesehatan. Tapi saya yakin teman-teman di sini juga percaya tanpa kesehatan pun kita tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa, betul? Betul. Nah, oke. Siapa di sini yang sudah vaksin? Ya, yang sudah vaksin pertama deh. Yang sudah vaksin pertama coba tekan 2222. 2. Tekan Pak, bukan ngomong Pak. Oke, jadi ada beberapa teman yang sudah vaksin, yang belum vaksin, tolong segera cari lokasi yang memang memungkinkan untuk kita vaksin ya pertama. Soalnya yang pertama ini sudah akan habis, jadi pemerintah juga sudah akan mulai fokus ke yang kedua. Jadi yang belum segera vaksin ya, segera vaksin. Kalau yang sudah kedua boleh tekan 8888. Oh, ya. Yang sudah 2 kali. 8. Susah tuh birut tuh, susah diurus. Oke, mari kita mulai. Jadi sekarang pada bilang work from home ya, WFA, WFO, work from office, tapi sebagai agent property kita work outside ya, kita kerja di luar. Ya, kita bawa survei ya, kita pergi foto, pergi listing, semua kita lakukan dengan berada di luar, betul? Nah, jadi banyak yang bilang kita sudah melakukan namanya protokol kesehatan dari luar. Ya. Kita pakai masker, kita cuci tangan, kita jaga jarak, kita sudah menjauhi kerumunan, ya. Kita juga sudah membatasi mobilitas. Kita semua sudah lakukan yang namanya protokol kesehatan dari luar, betul? Tapi gimana dengan protokol kesehatan dari dalam, teman-teman? Banyak yang lakukan protokol kesehatan dari luar dengan sangat baik, saya percaya. Masker udah double. Cuci tangan selalu ya, air aja lebih banyak cuci tangan daripada untuk mandi sekarang. Ya kan? Jaga jarak ya sudah dilakukan. Tapi yang work from home itu membuat apa? Leluasa untuk memilih. Dia makan sembarangan, ada mungkin alkohol ya. Kebiasaan merokoknya tidak dirubah, malah bertambah karena di rumah. Boleh tidurnya lebih malam, soalnya tidak perlu absensi. Ya, bahkan ada yang apa? Major ya. Jadi orang terkenal major ya, malas gerak. Kenapa? Karena di rumah aja. Jadi malas gerak. Betul? Nah, padahal penyakit modern sekarang selain COVID itu adalah penyakit tidak menular, teman-teman, yaitu obesitas. Ya, jadi obesitas merupakan cerminan metabolisme sindrom yang menyebabkan namanya resistensi insulin. Ya, obesitas juga akibat dari akumulasi pola makan kita, pola hidup kita yang tidak benar. Nah, teman-teman pernah dengar komorbid? Jadi banyak sekarang yang mulai tidak
asing ya dengan istilah komorbid. Komorbid itu penyakit penyerta atau penyakit bawaan. Salah satunya itu adalah obesitas. Ya, salah satunya obesitas. Menurut CNN, sejak pandemi dimulai, sejumlah penelitian telah menyebutkan bahwa orang dengan obesitas lebih rentan terhadap COVID. Ya, salah satu yang terbesar yang diterbitkan dalam jurnal Obesitas Review pada Agustus tahun lalu, peneliti mengumpulkan data dari sejumlah studi terhadap 399.000 pasien COVID-19. Hasilnya, orang dengan obesitas 113% lebih mungkin tertular virus SARS-CoV-2 daripada mereka dengan berat badan normal. Selain itu, pasien COVID-19 dengan obesitas juga 74% lebih mungkin untuk menjalani perawatan intensif di ICU dengan persentase kematian mencapai 48%. Ya, jadi obesitas ini sebagai momok yang sangat menakutkan untuk zaman saat ini di mana COVID-19 itu begitu merajalela dengan varian-varian yang terus berubah. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Rahasia sehat dan bugar di era pandemi ini ada beberapa, ada 6. Ya. Pertama tentu dari nutrisi, yaitu apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Kedua dengan istirahat, dengan minum, dengan pikiran positif, dengan olahraga, dan tentunya dengan afirmasi. Saya akan jelaskan satu-satu, teman-teman. Ya. Apa itu nutrisi atau apa yang kita masukkan ke dalam mulut? Ya. Jadi terdiri dari 2. Ada makronutrisi dan ada mikronutrisi. Ya, ada makro dan mikro. Kita bicara makro dulu. Makro terbagi menjadi 3. Yaitu ada protein, yang nantinya masuk ke dalam tubuh, dia akan dipecah menjadi asam amino yang berfungsi sebagai regenerasi sel. Ya, protein itu banyak. Ada daging, ikan, telur, kacang, susu. Ya. Lalu ada karbohidrat yang dipecah menjadi gula sebagai sumber energi. Ya, ada nasi, mie, roti, tepung-tepungan, pati, umbi-umbian, ya, jagung. Lalu juga ada lemak yang dipecah menjadi asam lemak yang berfungsi sebagai pelindung membran sel atau pembentuk hormon dan sistem saraf kita. Ya, ada minyak ikan, minyak kelapa, minyak sayur, minyak hewan, ya, banyak sekali. Nah, 3 hal ini adalah makronutrisi kita. Di mana dalam tubuh karbohidrat itu bisa diubah menjadi lemak jika tubuh butuh. Lemak bisa diubah menjadi karbo jika tubuh butuh. Protein bisa diubah menjadi karbohidrat dan lemak jika dibutuhkan. Tapi karbohidrat dan lemak nggak bisa diubah menjadi protein sebagai regenerasi sel. Teman-teman perlu tahu, tubuh kita terdiri dari triliunan sel. Di mana triliunan sel membentuk organ-organ dan organ-organ membentuk kita. Ya. Siapa di sini teman-teman yang suka atau baru saja tadi pagi makan nasi lauknya mie instan? Boleh tekan 2. Suka makan mie dengan mie instan ya, dengan Indomie ya, dengan yang instan-instan ya. Saya rasa baik tuh teman-teman yang suka Indomie telur pakai nasi. Wah, kan? Atau yang ngemil, Ahok ya. Atau yang ngemil, snack, ya. Tapi anggapnya itu belum makan. Padahal yang udah digemil itu 2 bungkus. Ya, potato ya, potato chip 2 bungkus. Dia bilang belum makan. Nah, Ahok. Atau yang punya istilah nggak makan nasi nggak sah. Kalau nggak makan nasi itu gue belum makan. Ada yang kayak gitu? Belum nendang. Belum nendang. Nah, nggak makan nasi itu belum nendang adanya. Nah, itu. Jadi, kenapa orang Asia penyakit paling banyak yang didapat adalah kolesterol, jantung, koroner, stroke, gula darah. Kenapa? Karena memang makanan pokoknya adalah karbohidrat dan lemak. Ya. Oke, kita setelah bicara makro, kita akan bicara mikro.
Mikro itu ada dua, ada vitamin dan mineral yang berfungsi untuk memecah si makro sehingga dipakai oleh tubuh. Sehingga kerja ginjal dalam menyaring sisa metabolisme menjadi lebih ringan. Ya. Saya akan banyak bahas tentang makronutrisi, terutama protein atau yang kita kenal dengan asam amino. Jadi asam amino itu adalah bagian terkecil dari protein. Kalau kita ibarat kalung ya, ibarat kalung. Kalau kalung mutiara itu satu kalung gitu, itu kita sebut kalung mutiara ini adalah protein. Kalung mutiara ini protein. Tapi kalau kita copotin mutiaranya satu-satu, itu kita sebut satu mutiara, itu kita sebut asam amino. Oke? Jadi kalau kita di luar dengar asam amino itu adalah protein. Protein itu adalah asam amino. Oke? Jadi asam amino adalah bentuk terkecil dari si protein. Dan asam amino itu ada 22. 9 yang esensial atau tidak bisa diproses oleh tidak bisa dibuat oleh tubuh, dan yang non esensial. Ya, non esensial itu bisa kita dapatkan dari luar, dari makanan sehari-hari. Nah, ini yang asam amino ya ada 22. Bentar ya, saya cas dulu. 13 bisa diproduksi oleh tubuh. 9 harus didapat dari makanan luar, dari makanan luar. Nah, 9 asam amino yang dibutuhkan kita ini sekilas tahu aja, ada fenilalanin, valine, thiorin, methionine, histidine, isoleucine, leucine, lisin, dan triptofan. Ya, ini 13 jenis yang tidak penting, dan itu yang 9 yang penting. Nah, asam amino itu kayak abjad, A sampai Z. Kalau ada kurang satu, terutama yang 9 ini, misalnya kalau kita anggap ini adalah abjad, misalnya huruf Z. Kita tidak ada makan huruf Z. Maka kalau kita mau sebut zebra itu nggak bisa. Jadi keluarnya ebra. Jadi ada satu abjad yang hilang. Nah, 9 ini itu bisa membentuk sampai 50.000. Contoh, kita butuh misalnya sel kulit ini. Ini ada satu yang rusak. Nah, liver tuh akan memberikan perintah. Ini adalah asam amino misalnya nomor 3, nomor 8, dan nomor 12. Jadi dia akan membentuk tuh. Tapi contoh, misalnya nomor 2 kita nggak ada nih. Dia cuma bisa, jadi ada satu sel yang tidak kita punya, tidak, itu esensial itu kita tidak punya. Bisa dibentuk nggak? Bisa, tapi kualitasnya jelek. Ya, kualitasnya jelek. Jadi semua produk hewani itu punya yang esensial ini, 9 asam esensial. Kalau yang nabati, yang dari tanaman, itu kita harus makan beberapa warna. Minimal 3 warna. Misalnya ketan hitam, kacang merah, sama kacang hijau. Oke, 3 warna. Kacang kedelai, kacang merah, kacang hitam. Oke, 3 warna. Itu berarti cukup. Nah, protein itu zat pembangun, ya, perbaikan dan regenerasi sel. Kalau kita analogikan satu rumah, protein itu adalah batu bata, semen, pasir, ya, untuk bangun tubuh kita. Ya, juga mendukung daya tahan tubuh. Ya, protein mendukung daya tahan. Jadi dalam tubuh, protein itu yang membentuk antibodi terhadap serangan virus. Ya, dia akan membentuk T-sel, akan membentuk B-sel dalam tubuh, sehingga ketika ada virus masuk, dia udah tahu, oh ini nggak benar nih, mereka akan hancurin dari si protein. Lalu juga kesehatan rambut, kulit, dan kuku. Merupakan struktur utama penyusun sel kulit, sel rambut, dan kuku, terutama kolagen. Ini semua protein. Dan juga memberikan energi begitu. Maka tadi saya bilang, karbohidrat itu kan sumber energi. Tapi kalau dalam tubuh, protein itu bisa berubah menjadi karbohidrat dan bisa berubah menjadi lemak. Nah, jumlah protein harian. Itu kalau kita kondisi normal, 1 kilo berat badan itu kita butuh 1 gram. Contoh, misalnya Pak Teddy 60 kilo. Misalnya ya Pak, misalnya. Walaupun tak mungkin lah 60 kilo. Jadi sehari dia butuh 60 gram protein. Tapi untuk weight loss, dia butuh sampai 1,2 sampai 1,6 gram protein.
Tapi kalau mau meningkatkan massa otot, proteinnya harus lebih banyak, 1,6 sampai 2. Ada juga yang sampai 3 kali berat badan. Ya, sampai 3 kali berat badan. Nah, protein itu kan tadi saya bilang ada susu, telur, daging, ikan, kacang-kacangan. Berapa banyak sih 1 gram itu? Jadi kalau kita misalnya timbang 1 on daging. 1 on daging itu kurang lebih 25 gram protein. 25 gram. Timbang tahu. Kita nggak tahu nih tahu berapa slide, itu dapatnya 1 gram. 1 on. Kalau dapat misalnya 6 potong adalah 1 on, artinya 6 potong itu setara dengan 25 gram protein. Ya, jadi kalau 60 kilo dia butuh sekitar 2,5 on daging atau kacang-kacangan per hari. Ya, per hari. Ada nggak nanti pertanyaan dari teman-teman yang bilang, gimana kalau kita kelebihan protein? Pernah dengar? Jarang ya. Soalnya protein itu sangat kenyang, ya sangat kenyang. Orang yang binaraga aja dia butuh sampai 3 kali berat badan. Artinya kalau kita hanya makan biasa, itu nggak mungkin kita bisa melebihi itu. Ya, kalau kita keluar ke toko-toko yang jual vitamin, itu kan rata-rata yang paling populer deh yang dijual apa? Protein kan? Dijual itu paling populer tuh protein. Nggak ada tuh yang jual 1 kaleng itu karbohidrat. Atau 1 kaleng itu lemak. Itu nggak ada yang beli, teman-teman. Ya. Oke, kita lanjut. Gimana cara terbaik? Teman-teman sering dengar kali ya, orang yang masuk kuantum, katanya, nggak tahu ini benar atau enggak, orang-orang yang masuk kuantum property, itu badannya makin melar. Betul? Siapa yang alamin? Katanya makin makmur, makin gemuk. Ya, sering ya. Saya ada satu jurus yang teman-teman boleh coba. Oke, namanya ini. Breakfast. Breakfast, siapa yang tahu arti breakfast? Coba tulis di chat. Siapa yang tahu arti breakfast? Buka puasa. Betul banget. Break adalah buka. Fast itu kalau diartikan adalah fasting. Fasting itu puasa. Jadi breakfast itu bukan sarapan pagi, teman-teman. Breakfast itu adalah buka puasa. Break fasting. Nah, teman-teman mulai familiar dengan namanya intermittent fasting atau puasa. Nah, jadi setiap manusia punya 24 jam ya. Setiap manusia punya 24 jam. Umumnya kita tidur 6 sampai 8 jam. Nah, waktu tidur kita anggap kita tidak makan. Ya. Tapi waktu kita bangun, sisanya kalau kita tidur 8 jam, berarti kan ada 16 jam. Kita sebut itu adalah jendela makan. Ya, jendela makan. Kita mau ini, kita balik. Kita switch, teman-teman. Di mana kita mulai dengan namanya 12-12. Artinya 12 jam kita makan, jendela makan, 12 jam itu puasa. Contoh, kalau misalnya terakhir makan jam 8 malam, artinya dia baru boleh makan lagi itu jam 8 pagi. Ya. Jam 8 malam terakhir makan, jam 8 pagi baru boleh mulai makan. Artinya yang biasanya 8-16, ya 8 tidak makan, 16 makan, kita sudah menghemat 4 jam untuk tidak makan, untuk tidak merusak badan, ya 4 jam. Jadi 12-12.
Ya, saya rasa 12-12 adalah cara paling mudah. Teman-teman pasti bisa semua 12-12. Tapi yang kita mau adalah ke depan adalah 12-12. Tapi yang pertama kali masuk itu bukan karbo, bukan lemak. Bukan karbohidrat lah. Lemak masih boleh. Tapi protein atau lemak. Contoh misalnya telur. Telur itu mengandung protein, mengandung lemak. Ya, jadi yang pertama kali masuk adalah yang terbaik. Sehingga tubuh yang sudah lama kosong itu bisa menyerap dengan cepat. Ya. Dan kita mau pelan-pelan nanti kita switch yang 8 jam makan dan 16 jam tidak makan. Ya, kita switch. Ini kedepannya kalau kita teman-teman bisa puasa sampai 16 jam, itu akan membentuk tubuh yang namanya autofagi, teman-teman. Jadi bukan cuma kita dapat puasa tidak makan selama 16 jam membuat kita lebih sehat, bukan cuma itu. Alasannya adalah tubuh itu akan masuk ke dalam yang namanya autofagi. Apa itu autofagi? Autofagi itu adalah satu istilah yang baru mulai populer saat-saat ini karena baru dapat Nobel itu tahun 2016. Autofagi namanya. Nobelnya baru dapat oleh seorang profesor dari Jepang. Itu November 2016, teman-teman. Apa itu autofagi? Autofagi adalah kondisi di mana tubuh itu mendetoks. Kayak istilahnya ada housekeeping yang dibawa mengelilingi tubuh untuk mengganti sel-sel yang rusak. Contoh. Misalnya dalam tubuh ada sel kanker yang ternyata sudah mulai mau keluar. Dengan adanya kondisi autofagi, dengan membawa housekeeping itu, sel kanker itu akan dihancurkan. Atau misalnya Alzheimer. Alzheimer itu kan ada protein yang rusak dalam otak kan. Nah, kondisi autofagi itu, protein rusak itu akan dihancurkan. Tapi autofagi ini kayak jurus silat. Kalau di properti itu kayak listing atau kayak closing. Dimana kalau kita tidak pernah melatihnya, ya nggak bakalan terjadi. Kalau cuma seminggu sekali atau 2 kali, atau sebulan cuma 4 kali, nggak mungkin terjadi namanya kondisi autofagi. Ya. Jadi kalau kita sebagai marketing ya, kita sering listing, kita udah tahu tuh cara listing tuh gimana, prosedurnya bagaimana, atau closing KPR, caranya bagaimana, harus minta apa dulu. Lalu step-stepnya kita semua udah tahu. Karena apa? Karena kita sering lakukan. Sama, kondisi autofagi itu juga begitu. Kalau kita sering lakukan, ini bisa membuat autofagi yang baik dalam tubuh. Tapi kalau kita jarang lakukan, cuma tidak akan terjadi. Nah, kondisi autofagi itu baru akan terjadi kalau kita sering lakukan dan waktu yang cukup untuk melakukan intermittent fasting, yaitu sekitar 16 sampai 18 jam. Ada nggak yang bilang, kalau nggak makan kan nanti lemes? Ya. Teman-teman perlu tahu, rekor di dunia orang tidak makan, ya hanya minum ya, itu 382 hari tanpa makanan dan dia masih hidup. 382 hari. Kalau cuma puasa 16 jam, 18 jam, bilang lemes, sakit ma, pingsan, nggak bisa bergerak, itu hanya di pikiran. Oke, lanjut. Kondisi kedua yang penting adalah setelah nutrisi, tadi saya bilang nutrisi, adalah istirahat yang cukup. Kenapa? Karena kondisi work from home itu membuat orang tidak perlu absensi. Yang penting kerjaan kelar. Work from home membuat orang nyaman di rumah. Sehingga tidurnya selalu larut-larut. Tapi teman-teman perlu tahu. Kendaraan butuh servis setiap 10.000 kilo. Manusia butuh servis setiap jam 11 sampai jam 3. Kenapa? Karena jam 11 sampai jam 3 itu adalah dead of sleeper. Jadi manusia butuh istirahat antara jam 11 sampai jam 3. Dan terakhir makan jam 7. Kenapa? Karena makanan yang masuk
itu baru akan habis 3-5 jam. Artinya kalau kita tidur, makan terakhir jam 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baru akan habis itu sebenarnya jam 12. Gimana kalau kita makan jam 10, tapi tidur jam 11 sih? Walaupun kita tidur, makanan itu tetap harus diproses. Tetap harus diedarkan ke seluruh tubuh. Liver tetap bekerja. Jadi walaupun kita tidur, organ tubuh tetap kerja. Ya, tetap kerja. Sehingga tidak terjadi namanya detox liver. Teman-teman perlu tahu. Liver itu adalah organ paling penting dalam tubuh manusia yang tidak akan memberikan sinyal atau gejala apapun ketika dia sakit. Contoh, kalau teman-teman ada yang punya masalah ginjal, ya 10% aja ginjalnya bermasalah, itu sudah keluar sinyal. Ya, kencing berbusa, pinggang pegel, sering pusing, telinga berdenging, telapak kaki sakit, itu udah mulai keluar sinyal sakit. Belum, tapi udah keluar sinyal, artinya ginjalnya udah bermasalah. Tapi kalau liver 90% rusak pun, kita seperti orang normal biasa. Tidak akan ada gejala apa-apa. Kalau sampai liver memberikan gejala, artinya sudah sangat parah. Oke, sampai sini ngerti? Liver adalah organ yang sangat penting. Oke. Dia cuma butuh tidur jam 11 dan makan terakhir jam 7 serta cukupi nutrisi harian dengan mencukupi protein harian. Survei di Harvard membuktikan umur orang Indonesia itu cuma rata-rata 55 tahun. Cuma setingkat di atas Afrika. Kenapa? Masa usia pensiun adalah usia koid sih? Tapi itulah yang fakta yang memang terjadi. Karena sering lembur, protein kita sangat kurang. Kita banyak karbohidrat, banyak lemak, terutama omega 6. Lalu minum air. Ya. Jadi Dr. Milka Ikiwiriwang menjelaskan bahwa kebutuhan air mineral setiap orang berbeda-beda, ya, tergantung aktivitas. Nah, sebenarnya berapa sih kecukupan air kita? Itu kita bisa ukur dari apa, teman? Dari berat badan. Ya, contoh, misalnya Pak Teddy lagi 60 kilo. Berarti sehari dia butuh berapa mineral, berapa air? Gampang, kali 0,05. Jadi kalau 60 kilo dia butuh kurang lebih 3 liter. Dan cara minum air itu nggak boleh banyak sekaligus ya. Gluk itu nggak boleh. Ya, satu botol yang 600 ml sekali teguk habis itu nggak boleh. Itu akan merusak klep jantung, teman-teman. Jadi minumlah pelan-pelan. 2 teguk, nanti 10 menit lagi boleh minum lagi 1-2 teguk. Dan minumlah sesering mungkin, bukan ketika kita haus saja. Lanjut. Pikiran positif. Jadi dalam tubuh ini ada 2, namanya sistem saraf ya. Sistem saraf itu terbagi menjadi 2, yaitu sympathetic nervous system atau stres dan parasympathetic nervous system atau hormon rileks. Ya kira kalau kita adopsi adalah ketakutan dan kekhawatiran, contoh apa-apa parno, takut, mau kemana-mana takut, mau keluar takut, pakaiannya lengkap jadi harus masker lah, headset. Bagus gak? Bagus, tapi bawaannya parno. Teman-teman, itu akan menciptakan pondasi yang rapuh pada diri kita. Karena sibuk pada kebenaran, tapi kita tidak tumbuh dan berkembang. Dan membuat protokol kesehatan dari dalam. Jadi kita sabotase sendiri tuh. Padahal protokol dari luar sudah dilakukan. Kita takut, kita gelisah, ya kita parno. Itu akan membuat hormon stres
atau hormon kortisol itu keluar terus. Tubuh itu pinter loh. Kalau kita stres, hormon kortisol keluar. Hormon kortisol ini bisa memicu yang namanya insulin, walaupun nggak ada makanan. Dia kan keluar, insulin tuh keluarin tuh, kasih gula tuh. Ada gula masuk tuh. Padahal nggak ada. Tapi pikiran stres. Sehingga apa? Ketika hormon insulin keluar, nggak ada gula, dia akan jadi apa? Hormon insulin itu adalah hormon storage, hormon penyimpanan. Dia akan jadi lemak. Stres itu bisa jadi gemuk loh. Dengan posisi yang sangat jelek. Dia akan apa tau gak? Skinny leg, kakinya kecil, flat butt, pantatnya tepos, tapi belly-nya gede, perutnya besar. Itu jelek banget. Karena apa? Karena stres. Ya. Jadi akan ada istilah namanya little fat man, little fat woman. Orangnya kecil tapi gemuk. Ya. Nggak gemuk-gemuk banget, tapi ketika dites fatty liver, visceral fat-nya tinggi. Ya, karena apa? Karena hormon kortisol selalu muncul. Karena mengadopsi namanya stres. Karena takut dan dia merasa ini benar. Karena tubuh akan merespon. Oh, lu rasa benar, ya udah benar. Padahal itu tidak benar. Berikutnya olahraga. Oke. Nah, olahraga atau aktivitas fisik merupakan hal paling penting di masa pandemi ini. Ya, dikutip dari International Journal of Cardiovascular Science, olahraga atau aktivitas fisik terutama pada intensitas dan durasi sedang, ya bukan yang kenceng-kenceng ya, dapat mendukung respon imun dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Ya, beberapa hasil penelitian juga menunjukkan bahwa olahraga atau aktivitas fisik dapat mencegah terjadi gangguan mental karena adanya penerapan karantina dan isolasi. Akibat pandemi ini, ya, jadi banyak sekali yang terjadi ya. Gangguan mental tersebut disebut misalnya depresi, kecemasan, dan sindrom kelelahan dan stres. Berolahraga atau aktivitas fisik juga dapat menghindarkan seseorang dari penyakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi. Penyakit yang kemungkinan besar dapat terjadi pada masa pandemi ini. Karena kurangnya aktivitas fisik, masyarakat cenderung menghabiskan waktu di rumah, nonton drakor, pakai handphone main game, beresiko mengalami penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Teman-teman, kita perlu tahu, dalam tubuh ada 5 pemegang saham paling besar. Pertama adalah cairan, kedua adalah organ, ketiga ada tulang, keempat adalah otot, dan kelima adalah lemak. Oke? Ketika kita melakukan aktivitas pengencangan otot, atau kita yang namanya lagi latihan beban, aktivitas pengencangan otot, itu yang akan terangsang adalah kekuatan tulang. Ya. Kalau orang yang punya otot gede, tulangnya pasti bagus. Karena sering dilatih. Ketika dia punya tulang bagus, itu memungkinkan seseorang usia lanjut punya kekuatan untuk tetap bergerak dan beraktivitas secara normal. Sehingga apa? Sehingga dia punya organ tubuh itu tetap baik. Dia punya jantung tetap normal karena dia terus bergerak dan beraktivitas. Ya, sehingga lemak dalam tubuh itu bisa ditekan. Teman-teman, otot adalah tempat penyimpanan paling banyak gula. Ya. Dan gula yang bisa dipakai atau dibakar langsung ketika kita berolahraga. Jadi banyak teman-teman terutama di kuantum yang ketika saya bilang, ayo nge-gym, ayo latihan beban. Ada bilang, enggak mau, males, capek. Nggak suka, nggak mau keringatan. Ada juga yang bilang, gue lebih suka jogging, Win. Lebih suka naik sepeda. Boleh nggak? Boleh. Tapi ingat, jogging, naik sepeda, berenang, jalan sehat, itu adalah olahraga untuk yang namanya kardio. Kardio itu
Diambil dari namanya kardiovaskular, jantung, olahraga penguatan otot jantung, bukan penguatan otot rangka. Gimana caranya supaya orang yang kardio tapi juga bakar lemak? Itu ada namanya maksimum heart rate. Ya, maksimum heart rate itu didapat adalah 220 dikurangi umur, 220 dikurangi umur, didapat satu angka. Nah, 60 sampai 80% dari angka ini itu adalah detak jantung maksimal secara teori untuk membakar lemak. Jadi kalau orang yang mau kardio, mau jalan sehat, mau lari, mau naik sepeda, lakukanlah aktivitas latihan dulu. Contoh misalnya squat dulu, push up dulu, baru kardio, baru terjadinya pembakaran lemak. Kalau langsung kardio, kita butuh berapa lama? Kurang lebih 30 menit baru mulai pembakaran lemak, kan sayang. Saya mau jawab pertanyaan dari Ayong kemarin. Buah, harus makan buah, sehat, segar. Pelajari baik-baik. Buah zaman sekarang itu beda dengan buah zaman dulu. Buah zaman sekarang tiap bulan ada. Buah zaman dulu musiman. Oke? Buah zaman sekarang manis-manis. Tidak seperti buah zaman dulu. Ya, durian dulu setahun sekali. Durian sekarang setiap bulan ada. Karena apa? Karena GMO, perubahan genetik yang membuat pohon lebih cepat berbuah. Terutama buah manis. Dan teman-teman perlu tahu yang suka konsumsi buah. Buah adalah permen alami. Ya. Natural candy. Natural candy, oke? Okay? Nah, perlu teman-teman tahu juga, ini catat, ini penting. Gula dari buah itu namanya fruktosa. Fruktosa masuk dalam tubuh tidak butuh insulin. Dia tidak bisa dibakar dengan olahraga. Fruktosa cuma menunggu liver untuk diproses. Iya, kalau livermu baik. Tapi kalau buah masuk terus-menerus menunggu liver proses fruktosa, kebanyakan itu akan jadi apa? Fatty liver atau lemak hati. Orang banyak salah kaprah. Makan buah sehat, makan buah sehat. Tapi teman-teman perlu tahu, banyak orang yang gemuk karena buah, fatty liver karena buah, obesitas karena buah, dan diabetes karena buah. Terutama buah dengan indeks glikemik tinggi. Jangan banyak makan buah dengan indeks glikemik tinggi, terutama buah-buah manis. Buah yang sehat ada banyak. Keluarga berry sehat, strawberry, cranberry, bilberry, timun, tomat, yang nggak manis. Ya. Jadi yang teman-teman yang suka makan buah, lebih bijaklah memilih buah. Oke? Dan jangan banyak makan durian. Ini demi kesehatan teman-teman sendiri, teman-teman cerna, teman-teman harus lebih mengerti, karena ketika orang mengerti kesehatan dengan baik, itu akan membuat orang lebih aware, lebih waspada terhadap apa yang dia masukkan ke dalam mulut. Ya. Sehingga orang itu ketika sehat, dia bisa membagikan apa yang dia tahu ke orang-orang sekitarnya, yang paling dekat, keluarga, ke orang-orang yang dia kenal. Sehingga apa? Sehingga kita juga memberikan sesuatu yang baik. Sehingga pemerintah pun terbantu. Karena tidak semua memanfaatkan program kesehatan pemerintah. Sehingga kita bisa terus beraktivitas. Dan kita bisa terus menghasilkan. Karena kita sehat.
Jadi orang kalau tidak sehat, tidak mungkin dia memberikan sesuatu keluar. Karena dia sendiri tidak sehat. Oke. Terakhir adalah afirmasi. Kenapa ini penting? Ini adalah satu poin yang saya catat dan saya lakukan sendiri. Ketika orang punya afirmasi terhadap diri sendiri, punya kecintaan terhadap diri sendiri, dan dia mengutarakan apa yang positif, itu akan membuat pikiran positif. Contoh, saya menikmati proses pembentukan diri. Oke? Saya akan keren ketika selesai berolahraga. Saya makin fit dan mendekati goals setiap hari. Saya 100% bertanggung jawab dengan hasil. Saya pasti bisa closing. Saya sehat dan kuat dengan pola hidup sehat. Saya yakin pasti bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu adalah afirmasi diri sendiri. Jadi ketika kita kita setelah 2-3 hari atau 4 hari baru tahu, alah dia ternyata positif COVID. Saya ada kontak dengan dia. Saya ada bicara ngomong. Tapi karena kita mengadopsi namanya parasympathetic nervous system atau sistem relax dengan positive thinking, saya meyakinkan diri kalau saya adalah orang yang kuat, punya daya tahan tubuh kuat. Dan saya yakin saya tidak akan terkontaminasi dengan virus COVID. Karena saya selalu hidup sehat. Saya olahraga, saya makan teratur, saya tidur dengan baik, saya minum dengan baik. Dan saya positive thinking. Percayalah, ini adalah ilmu yang sangat baik untuk menangani hal-hal yang bersifat negatif. Dan percayalah, kita tidak akan terkena COVID. Dengan 6 cara ini, nutrisi atau pola makan yang sehat, tidur yang baik, minum teratur, olahraga, pikiran positif, dan afirmasi diri sendiri. Oke, sekian slide saya. Saya harap teman-teman mengerti sedikit tentang apa yang saya jelaskan dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang tentang kesehatan-kesehatan yang bersifat umum. Thank you. Saya serahkan kepada MC kembali. Oke, thank you motivasinya ya. Motivasi udah selesai, meeting juga udah selesai. Jadi sekarang kita akan selesaikan meetingnya.